Adapun pengertian syirik yang kecil, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah dia merupakan perbuatan atau amalan yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Atau adanya nas-nas Quran maupun sunnah Nabi SAW yang menyebutkan amalan tersebut atau perbuatan tersebut adalah merupakan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak sampai kepada derajat syirik yang besar. Adapun bentuk atau keadaan syirik kecil ini, maka dijelaskan oleh para ulama terkadang dilakukan dalam dua keadaan atau dua bentuk. Bentuk yang pertama atau keadaan yang pertama adalah menggantungkan sebagian sebab atau sesuatu yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan agar sesuatu yang digantungkan tersebut bisa menolak bala, bisa menolak bencana, bisa menyembuhkan penyakit ain dan seterusnya. Maka perkara yang seperti ini banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Seperti misalnya ada seorang ibu yang lagi hamil, kemudian dia menggantungkan sesuatu di perutnya dengan tujuan agar yang dia gunakan itu bisa menolak bencana dan musibah yang akan menimpa dirinya dan anaknya. Atau sebagian orang menggantungkan sesuatu di depan pintu rumahnya dengan anggapan agar hal tersebut bisa menolak bala dan bencana yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Keadaan yang kedua atau bentuk yang kedua yang merupakan syirik kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah adanya pengagungan terhadap sesuatu, di mana pengagungan ini tidak menyampaikannya kepada kedudukan rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyempurnakan rububiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mengatakan atau seperti orang bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia mengatakan demi bapakmu, demi mamamu, demi matahari dan seterusnya. Maka perkataan ini adalah merupakan syirik kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Atau perkataan yang banyak disebutkan oleh banyak manusia dengan mengatakan laulallah wa fulan, sekiranya bukan karena Allah dan si fulan, sekiranya bukan karena Allah dan kamu, maka perkataan yang seperti ini adalah merupakan kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun sifatnya dia adalah syirik yang kecil. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana seseorang bisa membedakan antara syirik besar dan syirik yang kecil? Maka ketika seseorang ingin mengetahui mana syirik besar dan mana syirik kecil, untuk memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, seseorang bisa membedakan mana syirik besar dan syirik yang kecil apabila adanya nas dari Quran ataupun sunnah Nabi SAW yang menyebutkan perbuatan atau perkara tersebut adalah merupakan syirik yang kecil atau yang besar. Sebagaimana datang nas dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW menyebutkan di antara bentuk syirik yang kecil. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, Inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, yang menimpa kalian adalah syirik asghar, asyirkul asghar, yaitu syirik yang kecil. Maka para sahabat ketika mendengar perkataan Nabi SAW, kemudian balik bertanya, wa madza syirkul asghar? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana disebutkan, yang mana dikatakan dengan syirik yang kecil? Maka beliau SAW bersabda, riya, yaitu adanya sifat riya di dalam hati ketika melakukan sebuah amalan. Kemudian yang kedua, seseorang bisa mengetahui apakah amalan atau perbuatan ini merupakan syirik yang besar atau syirik yang kecil, maka dia bisa mengetahuinya dengan melihat lafaz kalimat syirik. Apabila disebutkan di dalam Quran maupun sunnah Nabi SAW, penyebutan kalimat syirik dalam keadaan bentuk nakirah, artinya tidak ada alif dengan lamnya. Jadi orang yang paham bahasa Arab, maka dia memahami mana ma'rifah, mana nakirah. Maka apabila kata syirik ini, kata syirik datang dalam keadaan bentuk nakirah, maka umumnya itu menunjukkan syirik yang kecil. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirk. Sesungguhnya ar-ruqa, jampi-jampi, wa tamaim, begitu pula dengan raja-raja, wa tiwala, begitu pula dengan sihir, adalah merupakan syirk. Maka kata syirik di dalam hadis ini datang dalam keadaan bentuk nakirah yang menunjukkan semua hal tersebut yang kita sebutkan tadi adalah merupakan syirik yang kecil. Poin yang ketiga, seseorang bisa memahami hal tersebut atau perbuatan tersebut adalah merupakan syirik yang kecil atau syirik yang besar apabila dia mendapatkan keterangan dari para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi SAW mengatakan at-tiyara syirkun, sesungguhnya merasa bernasib sial adalah merupakan syirik.
Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya yang dimaksud dengan al-tiyarah adalah syirik, adalah merupakan syirik yang kecil berdasarkan dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, terkhusus pemahaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Poin yang keempat, seseorang bisa mengetahui amalan tersebut atau perbuatan tersebut merupakan amalan atau perbuatan syirik yang kecil apabila dia mendapatkan dari nas Nabi SAW, di mana Nabi SAW menafsirkan kata syirik tersebut sebagai bentuk syirik yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 4 poin yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana membedakan antara syirik besar dan syirik kecil yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Dan untuk mendalami, memahami makna tauhid dan mengetahui penjelasan tentang kesyirikan ini, macam-macam kesyirikan, tidak ada kata yang lainnya kecuali seseorang harus belajar dan mendalami ilmu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala.